ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan berupaya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas kita berupaya untuk meningkatkan mutu ibadah kita, dan mutu ibadah ini adalah berkaitan dengan bagaimana ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bisa dilakukan lebih ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berupaya bagaimana ibadah kita ini lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat ibadah atau syarat diterimanya ibadah kita yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadah itu kita lakukan sesuai dengan tuntunan dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita pagi ini, yakni mungkin tidak melanjutkan dari pembahasan tentang masalah kitab syarah dari Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, namun juga ada kaitannya dengan masalah tauhid dan juga masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berkaitan dengan ibadahnya, yakni hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya dalam masalah ibadah, yakni berkaitan dengan ibadah hati, yaitu berkaitan dengan hati, maka ini adalah sesuatu yang muttafaq, sesuatu yang disepakati tentang keutamaannya, yakni di antaranya berkaitan dengan masalah ikhlas, demikian juga masalah kecintaan kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut dan juga berharap kepada Allah. Dan ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ditujukan kepada selain Allah, maka manusia bisa jatuh kepada kesyirikan. Maka poin kali ini yang akan kita sampaikan adalah berkaitan dengan al-khauf, yakni rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan
sifat daripada orang-orang yang beriman yang paling besar, bahkan merupakan sifat yang teragung bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berupaya untuk bisa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga termasuk kewajiban hati bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diperintahkan untuk itu. Wala takhafuhum wa khafuni, dan janganlah kalian takut kepada mereka, kepada manusia, dan takutlah kepadaku. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memuji para nabi dan wali-walinya atas takut mereka kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang yakni Nabi Zakaria alaihissalam dan juga keluarganya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di situ, yakni di dalam surah Al-Anbiya surat yang ke-21, yakni pada ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di situ, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ayat 90, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ini. Dan Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabb-nya, wahai Rabbku, la tadarni farda, jangan engkau tinggalkan aku sendirian, dan engkau adalah sebaik-baik al-warisin, jadi yang mewarisi. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan dia doanya, lalu kami berikan kepadanya yakni Yahya, wa aslahna lahu zawjah, dan kami perbaiki baginya, untuknya, yaitu istrinya. Innahum kanu, di sini ada pujian, sesungguhnya mereka itu yusari'una fil khairat, bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, raghaba wa rahaba, dengan berharap dan juga rasa takut kepada Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu tunduk, khusyuk, yakni kepada kami. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut yang terpuji adalah takut yang bisa menghalangi manusia dari berbuat pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalangi manusia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah takut yang terpuji. Adapun takut yang tercela, yakni yang negatif, yakni takut ia mengantarkan pelakunya kepada keputusasaan, tidak dapat mengajak pelakunya menuju ketaatan, dan tidak bisa menghalanginya dari kemaksiatan. Ini yang takut yang tercela. Abu Utsman rahimahullah ta'ala berkata, jadi benarnya rasa takut adalah warok, keberhati-hatian, menjaga diri dari berbagai dosa secara lahir dan batin. Berhati-hati dari terjerumus dalam perbuatan dosa baik lahir maupun batin, zahiran wa batinan. Demikian juga Abdul Qasim Al-Hakim rahimahullah berkata,
barang siapa yang takut kepada sesuatu, maka dia akan lari dari sesuatu tersebut. Namun barang siapa yang takut kepada Allah, maka ia akan lari mendekat kepadanya. Ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan berupaya untuk lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ibrahim bin Saiban rahimahullah mengatakan, jika rasa takut itu berada di dalam hati, maka ia akan bisa membakar tempat-tempat nafsu syahwat di hati dan mengusir kecintaan terhadap dunia darinya. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-khauful mahmud, takut yang terpuji, ini adalah selama takut itu menghalangimu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka betapa jauhnya kita masih dari rasa takut semacam ini. Maka ini perlu kita berupaya untuk bisa mendapatkannya. Maka di sini hal yang penting, yaitu poin tanda-tanda orang yang takut kepada Allah. Ma huwa alamatul khauf min Allah. Apa itu tanda-tanda rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah bahwasanya di antara tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada 7 poin. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Faqih Abu Lis As-Samarqandi rahimahullah, yang pertama adalah rasa takut itu tampak pada lisannya. Yakni orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisannya akan tercegah dari melakukan ucapan-ucapan dusta, tidak akan berbohong. Kenapa? Takut kepada Allah. Karena dia tahu bahwasanya bohong itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wal fujur yahdi ilan nar." Jauhilah oleh kamu sekalian berkata dusta, bohong. Kenapa? Gampang kan? Seakan-akan bohong itu kan gampang sekali. Kenapa? Karena kebohongan ini akan bisa menggiring seseorang kepada al-fujur, kefajiran. Fajir, perbuatan yang nyimpang, perbuatan dosa. Perhatikan, orang yang berbuat dosa ini awalnya apa? Tidak sedikit awalnya karena bohong. Bohong baik dengan diucapkan atau dengan tulisan berupa laporan-laporan. Buat laporan fiktif, beli sekian padahal nggak ada barang yang dibeli, kan dusta. Ini kebohongan, ini nggak boleh. Atau juga yang lainnya, dusta. Kedustaan bisa menggiring seseorang kepada kefajiran. Dan kefajiran ini bisa menggiring seseorang ilan nar, kepada neraka. Pada neraka. Ini dusta. Hatta dusta ini, hatta sebutkan, ini kan seorang orang tua. Ini pun tidak boleh berkata dusta kepada anaknya. Misalkan, sini nak, sini kamu akan saya beri. Padahal tidak diberi apa-apa, maka ini sudah dusta. Apalagi dusta lebih besar lagi. Apalagi dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasul, maka lebih lagi. Demikian juga akan menjaga lisannya ketika dia itu takut kepada Allah, akan menjaga lisannya dari masalah ghibah, merasani orang, mengunjing orang lain. Dan kita tahu bahaya ghibah ini. Wala yaktab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lama akhi maitan fakaritu. Jadi janganlah sebagian dari kalian menggibah sebagian yang lainnya. Apakah salah satu dari kalian suka makan bangkai saudaranya, padahal ia tidak menyukainya? Orang yang menggibah digambarkan oleh Al-Quran bahwasanya orang itu telah memakan bangkai saudaranya.
Dan ini banyak orang tahu. Namun juga tidak sedikit orang terjerumus. Ngomong-ngomongnya biasa. Terkadang tidak terasa sudah mulai masuk ke dalam membicarakan orang lain. Walaupun yang dibicarakan kejelekan orang lain ini ada pada diri orang itu, maka ini namanya ghibah, karena orang ini nggak ada. Kalau orang itu tidak demikian, dikatakan demikian, maka ini menuduh lagi, buhtan, maka ini lebih jelek lagi. Maka orang yang takut kepada Allah akan senantiasa menjaga lisannya, tidak dusta, demikian juga tidak menggunakan untuk ghibah, dan tidak banyak bicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang benar, berbicara yang baik. Falyaqul khairan, yang baik-baik. Kalau enggak bisa, aw liyasmut, ya diam saja. Lebih selamat. Diam itu lebih selamat. Ini. Bisa jadi orang itu mengucapkan ucapan, sepatah kata ucapan yang dia tidak pikirkan, dia tidak peduli dengan ucapan yang dia ucapkan. Ternyata ucapan itu ada ucapan yang dimurkai oleh Allah, akhirnya menyeret dia sampai jauh ke dalam neraka. Lisan. Penting. Dan sebaliknya, dia akan berupaya untuk menggunakan lisannya untuk senantiasa basah dan sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, dan juga demikian juga untuk berzakar ilmu, mempelajari ilmu, menambah ilmu, dan demikian. Ini orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Bukankah banyak kalimat-kalimat thayyibah yang bisa mendatangkan pahala yang sangat besar? Ucapan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini ucapannya mudah, gampang di lisan, diucapkan, dicintai oleh Allah, dan nilai pahalanya besar, dinilai timbangan amal nanti. Bukan juga termasuk yakni subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini ucapan-ucapan yang thayyibah, yang besar nilai pahalanya. Termasuk juga baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an daripada ngomongin orang. Baca Al-Qur'an. Bukankah orang baca Al-Qur'an, baca satu huruf saja ditulis satu kebaikan, satu huruf. Dan satu kebaikan ini dilipat gandakan 10 kali lipat. Bagaimana kalau satu ayat? Bagaimana kalau satu surah? Dan seterusnya. Maka ini lebih banyak lagi pahala yang dia dapatkan. Kemudian yang kedua, yakni orang yang takut kepada Allah, maka dia akan tampak rasa takutnya ini, yaitu dia akan takut dalam perihal perutnya. Maka tidaklah masuk ke dalam perutnya kecuali makanan yang baik lagi halal. Berupaya untuk berhati-hati di dalam memasukkan makanan yang dia makan. Berupaya untuk memasukkan makanan-makanan yang halal. Dan ia pun akan makan dari makanan yang halal itu sebatas kebutuhannya. Halal, makanan yang halal. Ini makanan yang halal dari sisi hukumnya, si ainunnya, jenis makanan itu sendiri, makanan yang tidak diharamkan, kayak babi, makanan yang diharamkan, khamr haram. Ataupun makanan yang sebetulnya baik tapi didapat dari cara yang tidak halal. Makanannya daging, tapi yang digunakan untuk membeli daging ini adalah uang dari hasil yang tidak halal, dari haram. Bukan dijauhi. Entah itu riba, bunga uang, atau entah itu korupsi, atau yang lainnya. Enggak mungkin orang ini akan melakukan semua itu ketika dia itu ada rasa takut di dalam hatinya. Suap, menyuap, ini enggak mungkin dilakukan. Kenapa? Takut
kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau yang ditakuti hanya manusia, KPK atau yang lainnya, yang itu semua manusia, maka ini tidak menjamin orang itu akan selamat dari itu. Ketika tak ada yang tahu, maka dia akan melakukan itu. Tapi ketika dia itu mengetahui hal itu, mengetahui bahwasanya Allah senantiasa mengasihi dia dan itu diharamkan oleh Allah, maka dia akan meninggalkan itu. Kenapa? Takut kepada Allah. Berupaya untuk hati-hati masukkan makanan di dalam perutnya. Ingat, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bihi, neraka itu lebih layak baginya, lebih pantas baginya. Maka kita kaum lelaki, kepala rumah tangga yang mencari nafkah, berupayalah untuk bekerja mencari nafkah ini jadi rezeki yang halal, yang penting berkah dan halal. Karena ini kita gunakan untuk anak istri kita berikan kepada mereka, dan ini akan berpengaruh di dalam amal-amal perbuatan mereka. Maka ketika makanan yang halal, insya Allah pun akan berpengaruh dengan amal-amal soleh yang akan dia lakukan. Talabul halal ini wajib. Mencari yang halal ini adalah wajib hukumnya. Bagaimana doa? Ada doa. Setelah subuh ini ada doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan faedah, manfaat, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Karena amal banyak enggak diterima juga enggak ada faedahnya. Amalan yang diterima yang ikhlas karena Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Wa rizqan thayyiban, dalam lafaz lain wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang baik, maksudnya rezeki yang halal. Kita minta pada Allah agar kita ketika bekerja ini dibimbing oleh Allah untuk bisa mendapatkan sesuatu yang halal tadi, kan? Cara yang halal. Kemudian yang ketiga adalah dia takut dalam perihal penglihatannya, maka ia tidak melihat kepada hal yang haram, dan tidak pula kepada dunia dengan pandangan mata yang cinta kepadanya. Akan tetapi sesungguhnya penglihatannya ada dalam rangka mengambil pelajaran. Orang yang takut kepada Allah, dia pun akan berupaya untuk bisa bagaimana menggunakan penglihatannya untuk hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melampiaskan, digunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya, melihat hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak demikian. Dia akan berupaya untuk bisa menggunakan penglihatannya untuk bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah, untuk bisa lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang keempat adalah dia takut dalam perihal tangannya, akan bisa menjaga tangannya, maka dia tidak akan menggunakan tangannya kepada hal-hal yang diharamkan. Akan tetapi ia mengulurkan tangannya kepada sesuatu yang di dalamnya mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah, hakikatnya orang muslim itu adalah orang yang tidak mengganggu muslim yang lainnya, baik dengan lisan maupun tangannya. Orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini orang yang muslim, tidak mengganggu orang lain. Demikian juga tidak digunakan untuk mengambil barang milik orang lain di tangannya. Ingat, masing-masing nanti akan bisa bicara. Nah, akan dia gunakan tangannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membantu seseorang, menolong seseorang, memberi seseorang. Tidak dia gunakan untuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga yang berikutnya adalah hendaknya dia takut dan perihal kedua telapak kakinya, maka ia tidak berjalan dalam rangka kemaksiatan. Yakni kakinya pun demikian, dia akan gunakan untuk hal-hal yang mengandung ketaatan kepada Allah dan tidak digunakan untuk berjalan menuju hal-hal yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ingin menuju hal yang mengandung maksiat, tidak jadi. Tidak digunakan untuk ke situ. Ini akan berupaya untuk menjaga anggota tubuhnya ini dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya dia akan berupaya untuk menggunakannya fi taatillah, yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hendaknya dia takut dalam perihal hatinya. Orang yang takut kepada Allah, dia akan senantiasa memperhatikan hatinya. Maka dia tidak mengeluarkan dari dalam hatinya rasa permusuhan. Tidak ada di dalam hatinya rasa permusuhan, rasa benci, hasad atau dengki kepada saudara seiman. Perhatikan permusuhan, benci, hasad ini dilarang oleh Islam. Rasulullah mengatakan la tahasadu wa la tabaghadu. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Dilarang kebencian, permusuhan kepada sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang muslim, seorang yang beriman ini adalah saudara. Hasad tidak boleh. Hasad ini bahaya sekali. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hadaba." Jauhilah oleh kamu sekalian sifat hasad. Karena hasad ini akan bisa memakan amal-amal kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Api makan kayu bakar. Amal kebaikan siapa? Amal kebaikan pelaku hasad. Orang itu baik, tapi hasad artinya hasad. Hasad, nggak suka ketika saudaranya mendapat kesenangan, nggak suka ketika saudaranya mendapat keberkahan atau nikmat, karunia, nggak suka, nggak senang. Apalagi kepingin berangan-angan kalau kesenangan yang ada pada saudara itu hilang dan lenyap, maka lebih-lebih lagi ini dilarang. Dan ini ada kaitannya. Orang yang kena hasad bisa jadi kemudian larinya ke ghibah, ya kan? Kalau udah nggak suka dengan seorang, nah mas, nanti kalau di sebuah forum mas, tempat yang itu akan saya omongkan kejelek-kejelekannya. Karena ada hasad dalam diri orang tersebut, bisa jadi ini menyebabkan hal itu. Ini hasad tidak dibolehkan. Maka hendaknya kita justru sebaliknya, dia itu cinta. Kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan salah satu di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Rasulullah bersabda demikian. Ini. Dan al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka jauhilah permusuhan, kebencian dan juga rasa hasad tadi. Demikian juga hatinya, orang yang takut kepada Allah, maka hatinya mau menerima nasihat, dan juga mengasihi kaum muslimin. Mau ketika mendapatkan nasihat dari saudaranya, ini akan dia terima. Dan inilah seorang muslim, artinya tidak keras. Bahkan ketika orang itu tidak mau menerima kebenaran yang datang, yang disampaikan oleh saudaranya, maka justru di situ ada rasa kesombongan yang ada di dalam hatinya, dan ini bahaya. Rasul mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin, enggak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada
sebesar biji sawi atau lebih kecil dari itu rasa kesombongan. Dan kesombongan itu apa yang dimaksud adalah dia mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibr ini adalah kesombongan, ini adalah batarul haqqi, yaitu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan atau menghina manusia yang lainnya. Maka ketika kita diberi nasihat, diingatkan saudara kita, ingat ketika nasihat memang benar, apalagi didukung dengan ayat, dengan hadis yang sahih, terima. Hati senantiasa mau menerima nasihat, dan nasihat dari saudara kita ini menunjukkan saudara kita itu masih sayang kepada kita. Kalau sudah dibiarkan, maka sebetulnya tidak sayang. Orang tua ketika sayang kepada anaknya, maka dia tidak akan membiarkan anaknya ini tergelincir dalam hal yang maksiat yang salah. Dia akan memberikan nasihat, maka menunjukkan dia sayangnya. Demikian juga ketika kita mendapat nasihat, peringatan dari saudara kita muslim yang lainnya, maka ketika itu memang benar, maka terimalah. Kemudian yang ke-7, yakni hendaknya dia takut dalam perihal ketaatannya, yakni dia akan berupaya untuk menjadikan ketaatannya ini tulus hanya karena mengharap keridhaan Allah, ikhlas melakukan ketaatan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, bukan. Berupaya untuk itu. Maka di antara tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hal-hal tersebut ada pada seorang, maka ini mudah-mudahan orang tersebut termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah bagaimana contoh rasa takut ini pada diri kaum salaf. Kaum salaf itu kaum pendahulu kita, ini para sahabat, ya. Demikian juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita ingin mengikuti orang-orang salaf, maka kita hendaknya mengetahui bagaimana mauqif, sikap-sikap mereka, bagaimana ketaatan mereka dan ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa bercermin kepada mereka. Disebutkan dari Ad-Dhahhak, ia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah melewati seekor burung yang sedang bertengger di atas sebuah pohon. Lalu ia berkata, aduhai berbahagialah engkau wahai seekor burung, engkau terbang lalu hinggap di atas pohon, kemudian makan dari buah-buahan, kemudian engkau terbang lagi. Engkau tidak menanggung hisab dan azab. Aduhai alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah burung seperti kamu. Ini maksudnya menunjukkan apa? Rasa takutnya. Karena manusia nanti akan ada hisab dan azab. Padahal Abu Bakar ini telah dijamin masuk ke dalam surga. Dijamin masuk ke dalam surga. Tapi bukan kemudian kalau sudah dijamin disampaikan oleh Rasul semacam itu masuk surga, kemudian leha-leha nyantai, kemudian tidak berapa apapun, yang penting kan sudah dijamin masuk surga, itu mesti benar? Tidak. Tapi justru tetap melakukan amal-amal soleh yang banyak dan juga tetap ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana dengan manusia zaman sekarang yang amalannya pun terkadang juga baik, terkadang juga dicampuri dengan amalan-amalan yang tidak baik, tapi rasa takutnya kepada Allah ini sedikit. Demikian juga Abdullah bin Isa rahimahullah mengatakan, pada wajah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdapat 2 garis hitam karena menangis, karena banyak menangis. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi Abu Bakar As-Siddiq, yang ini Umar bin Khattab, yang semuanya inilah dijamin itu masuk dalam surga. Demikian rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan rahimahullah mengatakan, Umar pernah membaca ayat di dalam miliknya, lalu ayat itu menjadikannya takut.
Akhirnya ia jatuh sakit, hingga dijenguk karena selama beberapa hari. Karena nanya, jatuh sakit kena sehingga dijenguk oleh sahabat yang lainnya selama beberapa hari. Demikian juga ada seorang berkata di samping Ibnu Mas'ud, aku tidak ingin termasuk golongan kanan. Sesuatu yang paling aku sukai kiranya aku termasuk muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, ini seorang sahabat, akan tetapi di sini ada seseorang yang senang seandainya jika ia mati ia tidak dibangkitkan lagi. Seandainya ia mati ia tidak dibangkitkan lagi. Yang siapa? Jadi Mas'ud, Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud ya mengatakan hal ini. Yani dirinya radhiyallahu anhu. Ini maksudnya apa? Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari seorang sahabat. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aduhai alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah orang yang dilupakan. Putri Rabi bin Husaim berkata kepadanya, wahai ayahku, tidakkah engkau tidur? Maka dia berkata, bagaimana bisa tidur orang yang takut dengan adanya musibah yang datang secara tiba-tiba pada waktu malam, tidak merasa aman dari musibah yang bisa jadi datang tiba-tiba pada waktu malam. Demikian juga Yazid bin Hausam rahimahullah mengatakan, saya tidak melihat ada seorang yang lebih takut kepada neraka daripada Al-Hasan rahimahullah dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Seakan-akan neraka itu tidaklah diciptakan kecuali untuk mereka berdua. Ini takutnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah takutnya hamba-hamba Allah yang saleh. Salafun saleh. Mereka beramal dengan sebaik-baiknya, berupaya ikhlas sesuai dengan sunnah. Namun demikian mereka takut kalau amalan-amalan itu ditolak dan tidak diterima. Adapun orang manusia zaman sekarang, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, telah menggabungkan antara keteledoran ini masih banyak hal yang ditinggalkan. Keteledoran dalam beramal dan namun dia merasa aman dari siksa. Tapi ingat, jadi jalan masih terpentang di hadapan kita. Maka tidak ada yang harus kita lakukan kecuali kita harus mulai untuk mendidik, mulai untuk bisa tentu untuk mengoreksi diri kita dan bisa menjadi lebih baik. Kemudian berikutnya adalah apa saja hal-hal yang dapat mendatangkan rasa takut kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya ada beberapa hal yang bisa menjadikan sebab untuk bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghalangi seorang dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat-sifat keagungannya dan mempelajari mengenal nama Allah dan sifat-sifat Allah, Asmaul Husna. Bukan hanya dihafal, tapi dipahami, kemudian dihayati dan maknanya yang terkandung di dalamnya. Ini akan menjadikan orang ini akan bisa mempunyai rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini, bukankah Allah itu sadidul iqab, sangat keras siksanya. Ketika kita ingat bahwa siksa Allah sangat keras, maka tidak mudah-mudah orang itu melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Demikian juga yang kedua adalah muraqabah. Muraqabatullah maksudnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa merasa bahwasanya Allah ini senantiasa melihat kita, melihat gerak-gerik kita dimanapun kita berada. Maka disini ittaqillaha haitsu ma kunta. Rasul mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jangan hanya ketika di masjid,
mendengar taklim, tunduk, patuh. Ketika keluar sudah lain lagi. Tidak. Bertakwa kepada Allah dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada, Allah melihat Anda. Allah mendengar ucapan Anda. Allah melihat gerak-gerik Anda. Walaupun Anda sendirian, Allah melihat kita. Allah melihat Anda. Dan akan nanti mencatat amal perbuatan, dicatat oleh malaikat, dan nanti akan dipertanggungjawabkan itu perbuatan yang kita lakukan. Insya Allah ketika ini terasa senantiasa ada dalam diri kita, diri manusia akan terjaga, Kemudian yang ketiga, di antara sebab yang bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah adalah belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama, Al-Quran, dan juga sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya hal itu akan bisa membuahkan rasa takut dan juga muraqabah pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah, di antara hamba-hamba Allah dia adalah ulama. Apa itu ulama? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Jangan bayangkan ulama ini ulama yang ceramah atau menulis kitab-kitab yang besar. Nah, ulama jamak dari alim, artinya ada orang yang berilmu, orang yang punya ilmu. Maka cukuplah orang itu dikatakan berilmu jika dia itu punya rasa takut kepada Allah. Ini ada kaitannya antara ilmu dan rasa takut kepada Allah. Maka insya Allah ketika orang itu berilmu, mempunyai ilmu, insya Allah masih ada rasa takut di dalam dirinya. Dan semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, sebenarnya aku ini ada orang yang paling mengetahui tentang Allah dan orang yang paling takut kepada Allah. Karena itulah orang yang paling mengetahui tentang Allah, maka dia mesti paling takut kepada Allah. Kalau ada orang ini ilmunya banyak, tapi kok gak tampak rasa takutnya kepada Allah, dengan lisannya langsung gampang aja ceplas-ceplos ngomong yang tidak baik, misalkan orang memvonis orang demikian, maka ini berarti rasa takutnya kepada Allah masih kurang. Ini belajar ilmu syar'i, maka jangan berhenti belajar, jangan berhenti untuk mengaji. Mengaji itu sampai kapan? Sampai mati. Ilmu yang belum kita ketahui masih banyak sekali. Mungkin umur kita ini bisa jadi masih kurang untuk mengkaji ilmu-ilmu syar'i. Maka jangan berhenti untuk mencari ilmu. Apalagi mencari ilmu ini ada sebuah ibadah yang bahkan ibadah yang besar. Karena buah ilmu tadi sangat banyak sekali. Kemudian yang berikutnya adalah selalu merasakan keagungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan membayangkan bagaimana kemurkaan Zat yang Maha Agung ini jika larangan-larangannya itu dilanggar. Jika larangan-larangan Allah dilanggar, bagaimana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Maka dengan mengingat itu, insya Allah akan ada rasa takut kepada Allah dan bisa senantiasa untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita inginkan. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar larangannya. Demikian juga berikutnya adalah poin berikutnya, selalu berusaha untuk bisa merasakan kefakiran dan kelemahan seorang hamba. Tidak fakir, butuh. Demikian juga lemah, kehinaan dirinya dan ketidakmampuannya untuk memikul azab akhirat. Maka jangan menyombongkan diri. Ketika melihat ini amalan-amalan demikian, barang siapa melakukan demikian, masuk neraka. Tapi dia tidak terbekas, tidak ada pengaruhnya terhadap kata-kata neraka dianggap enteng begitu aja. Padahal neraka ini, neraka ini sangat besar, sangat hebat. Di Al-Quran banyak sekali disebutkan. Minumannya kayak begitu, air panas. Kemudian juga makanannya buaya berduri. Dan tidak ada kenyamanan sedikit pun di sana. Dan seringan-ringannya adab neraka, yaitu apabila ada 2 kerikil diletakkan di telapak kaki penghuni neraka, kemudian otaknya mendidih saking panasnya. Ini seringan-ringan. Maka kita ini sangat lemah.
Sekuat apapun manusia ini sangat lemah dibanding Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mampu untuk menahan azab yang besar tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui jeleknya akibat dosa-dosa dan kemaksiatan. Mengetahui jeleknya akibat dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka dengan senantiasa melihat, mengetahui akibat buruk dari dosa dan kemaksiatan, ini akan bisa menjadikan orang itu menjauhi perbuatan dosa dan kemaksiatan tersebut. Demikian juga mengamati kisah orang-orang yang takut kepada Allah, itu para anbiya, para nabi, para rasul, sahabat, tabi'in, dan orang-orang sudah mereka. Dan bagaimana mereka merasa takut atau khawatir jika amalannya ditolak dan tidak diterima. Ini mereka yang jelas-jelas orang yang lebih baik daripada kita. Kemudian juga senantiasa berusaha untuk mengingat hina dan cepatnya berakhirnya dunia, serta cepatnya hilangnya kesenangan dunia. Jadi akan berusaha untuk menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, tentu untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ini penting. Berteman dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang merasa takut kepada Allah dan beramal untuk akhirat. Dan yang terakhir, yakni membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan sebab terbesar yang dapat mendatangkan rasa takut yang terpuji. Akan tetapi tentunya membaca Al-Quran yang diiringi dengan tadabbur, menghayati ayat-ayatnya, isinya. Jangan saya membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, nggak ngerti isinya, bahkan perbuatannya bertentangan dengan isi Al-Quran yang telah dia baca atau dia hafal. Naudzubillah min dzalik. Maka hal semacam ini Al-Quran bisa justru menjadikan hujah yang bisa mencelakakan dirinya. Membaca Al-Quran. Nah, sekarang telah banyak Al-Quran dengan terjemahannya banyak. Syukur-syukur bisa baca tafsirnya. Maka ini satu ayat, dua ayat dihayati, dipahami maknanya, kandungannya, yang kemudian bisa membuahkan rasa takut kepada Allah dan bisa menggiring dirinya untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Maka itulah lebih baik. Dan inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita berupa apa? Berupa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.